Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil wahidul qahar, al-alimul ghaffar, yakhluqu man yasha'u wa yakhtar. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin, jamaah, bapak-bapak dan ibu-ibu, ikhwan wal akhwat, rahimani Allah wa iyyakum jami'an. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di kesempatan siang hari ini. Kita masih diberikan kesehatan, taufik dan hidayahnya. Semoga amal ibadah kita Allah Subhanahu wa Ta'ala menerimanya, dan semoga ilmu yang kita dapatkan bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allah Rabbul Alamin. Kemudian salawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya dan umatnya sampai hari kiamat nanti. Jamaah rahimani Allah wa iyyakum jami'an. Kita melanjutkan kembali dalam kajian rutin di Balu Bait TV dengan bahasan dari kitab Al-Adabul Mufrad, kitab yang ditulis oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala, di mana kita siang hari ini akan melanjutkan hadis yang ke-23 atau bab yang ke-12, tidak boleh memohonkan ampunan bagi orang tua yang musyrik. Tidak boleh memohonkan ampunan bagi orang tua yang musyrik. Ya, hadis yang ke-23 dalam kitab Al-Adabul Mufrad disebutkan an Ibni Abbas radhiyallahu ta'ala anhu, dari sahabat Abdullah bin Abbas, semoga Allah meridhoinya. Fi qawlihi azza wa jal, di dalam mentafsirkan surat Al-Isra ayat yang ke-23. Jadi ini asar dari sahabat Abdullah bin Abbas. Ya, dari hadis yang ke-23 ini, ya, asar dari sahabat Abdullah bin Abbas, di mana beliau ketika mentafsirkan surat Al-Isra ayat yang ke-23, di sana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, imma yablughanna indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahuma uffin ila qawlihi kama rabbayani shaghira. Sahabat Abdullah bin Abbas ketika mentafsirkan surat Al-Isra ayat yang ke-23 tentang adab kepada orang tua, di antaranya disebutkan ketika orang tua telah melewati usia yang sudah apa? Ya, sudah melewati usia mudanya, sudah lanjut usia, sudah tua. Maka janganlah kalian itu membentak ataupun menghardik ataupun mengucapkan tetapi ucapkanlah lemah lembut, penuh dengan apa? Ya, sopan dan santun, sampai firman Allah kama rabbayani shaghira, yaitu mendoakan orang tua, ya, kasihinilah orang tua sebagaimana orang tua telah mendidikku ketika kecil. Kemudian beliau pun membawakan ayat yang kedua. Ayat yang kedua, yang pertama tadi surat apa? Al-Isra ayat yang ke-23. Kemudian sahabat Abdullah bin Abbas membawakan ayat yang kedua, dan ayat yang kedua ini disebutkan dalam Al-Quran surat At-Taubah. Surat apa? At-Taubah ayat yang ke-113. Kalau pertama surat Al-Isra ayat 23, yang kedua dibawakan ayat
oleh Abdullah bin Abbas, yaitu surat At-Taubah ayat yang ke-113. Bagaimana bunyinya? Maka lin nabiyyi walladzina amanu an yastaghfiru lil musyrikina walau kanu uli qurba min ba'di ma tabayyana lahum annahum ashabul jahim. Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan tidak layak, tidak patut untuk seorang nabi dan orang-orang yang beriman memintakan ampunan, mendoakan ampunan untuk orang-orang musyrik, walaupun mereka itu dari kerabat dekatnya, dari keluarganya, dari orang tuanya. Mim ba'di ma tabayyana lahum annahum ashabul jahim, setelah jelas meninggal dunia dalam keadaan musyrik, dalam keadaan kafir, ya, dan mereka ya termasuk dari penghuni ashabul jahim, neraka. Kita melihat dua ayat ini yang dibawakan oleh sahabat Abdullah bin Abbas. Pertama adalah surat Al-Isra ayat yang ke-23. Kemudian yang kedua surat At-Taubah ayat yang ke-113. Surat Al-Isra ayat yang ke-23 adalah perintah dari Allah Subhanahu wa taala, memerintahkan kepada kita agar kita mendoakan orang tua. Ayat yang kedua yaitu surah At-Taubah ayat yang ke-113 ada larangan. Ada larangan untuk siapa? Untuk kita, orang-orang mukmin, dan disebutkan bahkan juga Nabi untuk mendoakan orang tua, mendoakan apa? Dilarang untuk mendoakan orang tua, kerabat, saudara yang mereka musyrik. Ya. Yang mereka apa? Meninggal dalam keadaan kufur. Setelah mereka meninggal dunia jelas dalam keadaan musyrik. Jamaah rahimani Allah wa iyyakum jami'an. Hadis ini menjelaskan tentang hukum seorang anak muslim yang mendoakan orang tuanya yang meninggal dalam keadaan kafir, yang meninggal dunia dalam keadaan musyrik. Apa bedanya antara musyrik dan kafir ini? Ya, antara musyrik dan kafir ini, ya, orang musyrikin ini termasuk dari orang kafir. Ya, orang musyrikin termasuk dari orang kafir. Adapun kafir ini luas, termasuk di sana ada ahli kitab, termasuk juga orang musyrikin. Ya, jadi disebut dengan kafir ini luas. Ya, termasuk dari orang-orang kafir yaitu siapa? Ahli kitab. Ya, kemudian juga siapa? Kemudian yang keduanya orang-orang musyrikin. Ya, tetapi mereka sama-sama apa? Sama-sama kafir, maknanya begitu. Dan ada hukum tersendiri di dalam mendoakan orang tua yang meninggal dunia ya, dalam keadaan kafir, musyrik. Ya. Disebutkan dalam Al-Quran dalam surat Al-Bayyinah ayat yang ke-6. Surat apa? Al-Bayyinah ayat yang ke-6. Di sana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikin. Sesungguhnya orang-orang kafir min ahlil kitab, dari golongan ahli kitab, wal musyrikin, kemudian orang-orang musyrik, finari jahannama, mereka kelak di hari kiamat ditempatkan di mana? Di neraka. Ya. Mereka kelak pada hari kiamat ditempatkan di neraka. Siapa? Yaitu innal ladzina kafaru, orang-orang kafir, min ahlil kitabi wal musyrikin, dari ahli kitab dan orang-orang musyrik. Sehingga ahli kitab dan kaum musyrikin masuk ke wilayah besar dari kaum kafirin, maknanya begitu. Ya. Kalau orang kafir jelas, tapi di sini kan musyrik, Ustaz. Misalnya ada yang tanya, iya, karena perbuatan kesyirikan juga apa? Perbuatan
yang telah Yang telah dia lakukan termasuk dosa yang paling besar. Perbuatan kesyirikan di mana dia telah menyamakan selain Allah dengan Allah. Saya ulangi, perbuatan kesyirikan adalah dosa yang paling besar di mana seseorang tersebut telah menyamakan selain Allah Subhanahu wa taala dengan Allah. Dalam apa? Dalam perbuatannya, dalam rububiyahnya. Atau yang kedua di dalam peribadahan. Contoh seorang menyamakan selain Allah dengan Allah dalam perbuatannya, dalam rububiyahnya. Dia meyakini ada yang menciptakan selain Allah. Dia meyakini ada yang mengatur alam ini selain Allah. Dia meyakini ada yang mematikan, yang menghidupkan selain Allah. Dia telah menyamakan selain Allah dengan Allah di dalam apa? Dalam perbuatannya. Atau di dalam beribadah. Dia telah menjadikan peribadahan, sesembahan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Sehingga inilah yang disebut dengan syirk, kesyirikan. Nah, pelakunya orangnya disebut dengan musyrik. Pelakunya orangnya disebut dengan musyrik. Perbuatannya syirik. Orangnya musyrik. Seperti munafik, perbuatannya nifak, pelakunya munafik. Ya. Bahkan Allah sebutkan dalam Al-Quran, dalam surat Luqman, Allah langsung mengatakan, inna syirka la dzulmun azim. Sesungguhnya perbuatan kesyirikan di mana seorang menyamakan selain Allah dengan Allah, baik itu batu, baik itu patung, baik itu jin, baik itu manusia, dia samakan dengan Allah di dalam apa? Perbuatannya. Maka inilah yang disebut dengan dosa yang paling besar kepada Allah. Ya. Sehingga disebutkan sampai demikian. Ya. Padahal ayat yang pertama tadi surat Al-Isra adalah perintah agar kita mendoakan orang tua. Ini wajar mendoakan orang tua. Kenapa? Karena orang tua yang telah mengasuh dari kecil, dari bayi, ya, yang mencukupi kebutuhannya dari kecil sampai dewasa. Ya. Bahkan dianjurkan untuk kita mendoakan orang tuanya, baik ketika masih hidup di dunia atau setelah meninggal dunia. Ya. Sehingga Allah sebutkan dari dalam surat Al-Isra untuk kita mendoakan dengan apa? Kama rabbayani shaghira. Ya. Rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya. Untuk kita memintakan ampunan kepada Allah, ya. Ya, kita meminta kepada Allah ampunan untuk keluarga, untuk orang tua. Ini ayat yang pertama. Ya, dalam sebutkan apa? Dalam surat Al-Isra tadi, Rabbik firli wali walidaya. Ya. Kemudian apa? Warhamhuma kama rabbayana shaghira. Ya Allah, ampunilah keduanya. Kemudian rahmatilah keduanya sebagaimana mereka berdua telah ya membesarkanku, mengurusku, mencukupi kebutuhannya, mendidiknya. Ya. Ini adalah Allah perintahkan, tetapi ayat yang kedua ini dikecualikan. Dikecualikan siapa? Untuk tidak boleh mendoakan orang tua yang musyrik. Kapan? Ketika telah meninggal dunia. Ketika telah meninggal dunia. Ya. Ketika telah meninggal dunia. Dan dalam keadaan meninggalnya apa? Ya bukan di atas iman. Bahkan meninggalnya dalam keadaan ya termasuk orang-orang musyrik. Maka dilarang untuk seorang anak mendoakan orang tuanya. Ya, ketika apa? Meninggal dunia. Ya, bukan ketika masih hidup. Ini ketika sudah meninggal dunia. Adapun ketika masih hidup nanti ada lagi. Ya. Kenapa demikian? Karena secara asal seorang anak tanpa disuruh mendoakan memang harusnya mendoakan orang tua. Iya, kalau itu orang tua yang muslim. Orang tua yang mukmin, baik masih hidup ataupun telah meninggal dunia, maka kita diperintahkan untuk mendoakan mereka.
Berbeda halnya ketika orang tua kafir. Berbeda dengan orang tua yang musyrik. Ya. Maka kita dilarang untuk mendoakan ketika telah meninggal dunia. Dilarang untuk mendoakan ampunan untuk orang tua yang meninggal jelas dalam keadaan kafir. Ya. Dalilnya mana? Dalilnya tadi surat At-Taubah ayat yang ke-113. Ya. Yaitu Allah melarang mendoakan ya, mereka orang tua ataupun kerabat atau saudara ya, agar diampuni dosa-dosanya. Ini tidak boleh. Ya. Setelah mereka meninggal dunia dan jelas dalam keadaan kufur. Walaupun itu orang tuanya sendiri. Walaupun itu bapaknya, walaupun itu ibunya, tetapi meninggal dalam keadaan kafir, maka dilarang. Makanya Allah sebutkan tadi, makana lin nabiyyi walladzina amanu, dan tidak patut, tidak layak bagi seorang nabi, kemudian orang-orang yang beriman, ayyastaghfiru lil musyrikin, untuk memintakan ampunan untuk orang-orang musyrik. Ya. Walau kana uli kurba, walaupun mereka kerabat dekatnya. Kerabat yang paling dekat siapa? Ya orang tua. Bukan kerabat lagi. Jelas dekat. Ya. Walaupun mereka itu orang tua. Walaupun mereka itu bapak ibu. Mim ba'di ma tabayyana lahum annahum ashabul jahim. Kapan dilarangnya? Ketika jelas. Ya, jelas mereka meninggal dunia. Atau salah satunya meninggal dunia dalam keadaan kafir. Ya, dalam keadaan apa? Kafir. Ya, itu tidak diperbolehkan. Ya. Lah kenapa enggak boleh mendoakan? Mereka kan bagaimanapun orang tua, kita mendoakan mereka agar diampuni dosa-dosanya. Iya, kalau orang muslim jelas. Ini perkaranya mereka bukan apa? Bukan orang muslim. Ya, bukan orang muslim. Ya. Sehingga jangan sampai kita membantah, protes, alias ngeyel. Apa ngeyel? Nggak mau. Oh, yang penting kan mereka itu ada jasa. Iya, ada jasa. Tetapi ketika meninggal dunia, dan memang meninggal dunia jelas dalam keadaan musyrik, maka tidak boleh kita mendoakan ampunan. Kenapa demikian? Karena memang yang memerintahkan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jangan sampai ketika perintah dari bos, dari atasan, dari majikan kita bisa langsung sami'na wa ata'na. Tapi Allah yang memerintahkan seringkali apa? Seringkali ditolak. Seringkali kita nggak mau, ngeyel, protes. Ya. Kemudian kenapa kita tidak diperintahkan untuk mendoakan orang tua yang meninggal dalam keadaan kafir? Karena memang yang punya ampunan kan bukan kita, yang punya ampunan Allah Subhanahu wa taala. Yang punya ampunan itu Allah Subhanahu wa taala. Sehingga wajar bagi Allah mengatakan apa? Dilarang memintakan ampunan untuk orang tua yang demikian. Kenapa? Karena memang yang punya ampunan Allah. Allah melarang, wajar. Ya. Bahkan dalam ayat yang lain, dalam surat At-Taubah ayat yang ke-80. Surat apa? At-Taubah ayat yang ke-80. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Istaghfir lahum aw la tastaghfir lahum in tastaghfir lahum 70 marrah fala yaghfirallahu lahum dzalika bi annahum kafaru billahi wa rasulih." Allah Subhanahu wa taala berfirman, kalian mintakan ampun untuk keluarga orang tua kalian. Kalian tidak meminta ampunan untuk mereka. Dan jika kalian memintakan ampun untuk mereka 70 marrah, seandainya kalian memintakan ampunan untuk mereka 70 kali 70 marrah, fala yaghfirallahu lahum, Allah tidak akan pernah mengampuni mereka. Ya.
Dzalika bi annahum kafaru billahi wa rasuli, karena mereka telah ingkar, telah kufur kepada Allah dan Rasulnya. Quran surat apa tadi? At-Taubah ayat 80. Ya. Seandainya sebanyak apapun kalian memintakan ampunan untuk mereka setelah meninggal dunia, maka Allah tidak akan pernah kabulkan. Loh tadi kan 70 kali, Ustadz saya 71 misalnya. Saya mintakan ampun 71 lebih nih. Ya, yang di dalam ayat kan 70 kali. Maknanya 70 kali memintakan ampunan itu bukan dalam apa? Dalam ukuran atau jumlah, tetapi maknanya sebanyak apapun kalian memintakan ampunan untuk orang tua yang meninggal dunia dalam keadaan kufur, maka tidak akan pernah dikabulkan. Bukan 70 kali, tetapi maknanya sebanyak apapun. Ya. Ngeri ya Jawa. 6. Ini tentang ayat dan Al-Quran ya, yang menerangkan kepada kita larangan bagi seseorang mendoakan orang tuanya yang kafir dan meninggal dunia. Meninggal dunia. Setelah apa? Meninggal dunia. Oh berarti sama sekali nggak boleh mendoakan mereka Ustadz. Boleh ketika masih hidup. Nah, jadi jangan salah ya, karena ngajinya setengah-setengah langsung belum selesai pulang. Wah ngaji di sana nggak boleh doain orang tua. Nggak, belum selesai. Ini kalau meninggal dunia dalam keadaan kufur. Tadi ayatnya jelas. Adapun kalau orang tua masih hidup, bapak atau ibu masih hidup, walaupun dia kafir, tetap bagi seorang muslim boleh mendoakan. Kapan? Ketika masih hidup. Ketika masih hidup. Boleh nggak kita mendoakan ampunan untuk orang tua yang non-muslim? Boleh. Boleh kita mendoakan, misalnya ada ya anaknya ini muslim. Orang tuanya dua-duanya atau salah satunya itu apa? Non-muslim, masih hidup. Bolehkah kita mendoakan untuk orang tua tersebut, mendoakan agar diampuni dosa-dosanya? Jawabannya boleh. Ya, boleh ketika masih hidup. Ya. Adapun kalau sudah meninggal tadi yang pertama nggak boleh. Ya. Adapun kalau masih hidup, kita dibolehkan atau seorang muslim tersebut ya dibolehkan mendoakan orang tuanya. Ya. Dan ini disebutkan di dalam, yang pertama dalilnya disebutkan dalam hadis riwayat Imam Al-Bukhari. An Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Beliau mengatakan ka'anni anduru ila Nabi sallallahu alaihi wasallam yuhki nabiyyan minal anbiya. Darabahu qaumuhu fa'admauhu wa huwa yamsahu dama an wajhihi. Kata Abdullah bin Mas'ud, saya pernah melihat seakan-akan melihat Rasul, maknanya melihat Rasul suatu ketika mengkisahkan, menceritakan ada seorang nabi. Ada salah seorang nabi ya, yang dipukulin sama kaumnya. Ada seorang nabi yang dipukulin oleh kaumnya. Fa'admauhu, kemudian sampai berdarah-darah, sampai keluar darah. Sampai apa? Sampai keluar darah dari kepalanya karena dipukulin oleh kaumnya. Wa huwa yamsahu dama an wajhihi, dan seorang nabi tersebut hanya mengelap atau mengusap, membersihkan darahnya dari apa? Dari perbuatan kaumnya. Wa yaqul, kemudian nabi tersebut berdoa. Apa doanya? Lihat, Allahumma gfirli qaumi, ya Allah ampunilah dosa-dosa kaumku. Fa innahum la ya'lamun, karena mereka enggak orang-orang yang tidak tahu. Karena mereka orang-orang yang tidak tahu. Hadis riwayat Imam Al-Bukhari. Ya, disebutkan apa? Disebutkan dalam hadis tersebut bahwa ya ada salah seorang dari nabi ya yang dipukulin oleh kaumnya sampai berdarah-darah, tetapi nabi tersebut mendoakan kebaikan. Ya, mendoakan kebaikan, Allahumma gfir lahum. Allahumma gfir li qaumi,
Ya Allah, ampunilah dosa-dosa umatku, dosa-dosa kaumku, fa innahum qaumun la ya'lamun. Mereka orang-orang yang tidak tahu. Mereka orang-orang yang tidak tahu. Bahkan Rasul sendiri pernah merasakan demikian. Ketika tahun ke-10, ya, ketika tahun ke-10 kenabian sebelum hijrah. 10 kenabian sebelum hijrah, setelah istrinya Khadijah radhiyallahu taala anha wafat, kemudian pamannya Abu Thalib meninggal dunia, maka berat, Rasul tidak ada yang membantu dalam dakwah. Maknanya Rasul semakin berat setelah ditinggal oleh istri dan pamannya. Maka Rasul berangkat ke Taif. Berangkat ke Taif. Ya, Mekah ke Taif. Itu jaraknya kurang lebih 80 kilo, kurang lebih. Ya. Semarang mana itu kira-kira? Semarang mana nih? Solo, 80 kilo. Semarang, Solo. Rasul berangkat jalan kaki. Dari Mekah menuju Taif dengan harapan di Taif ada orang-orang yang mau menerima dakwah Rasul. Ditemani dengan Zaid bin Harisah. Berangkat dari Mekah menuju ke mana? Ke Taif. Ingin menyampaikan Islam. Ingin menyampaikan agama Islam. Tetapi apa sambutan dari penduduk Taif? Rasul dilemparin batu, jemaah. Ya, dilemparin batu. Bayangkan. Dilemparin batu sampai Taif. Kalau nggak mau terima nggak apa-apa. Tapi ya jangan ngusir sampai ngelemparin batu. Sampai Rasul berdarah-darah wajahnya. Ya. Sampai keluar Taif, diusir keluar kota Taif sambil dilemparin batu. Bahkan katanya Zaid bin Harisah, saya melihat wajah Rasul berdarah. Bahkan sendal yang dipakai itu pun berlumuran darah. Sampai keluar Taif. Apa kata Rasul? Ketika malaikat Jibril menawarkan untuk menimpakan 2 bukit besar yang ada di sekitar Taif. Akan ditimpakan kepada penduduk Taif. Ya. Kira-kira kalau Rasulnya jenengan gimana kira-kira jemaah? Langsung aja habisin mungkin ya, tapi Rasul enggak jemaah. Rasul itu mengatakan apa? Ya, bahkan aku mengharap ya, ayyukhrija min aslabihim man ya'budullaha. Jangan, bahkan saya mengharapkan dari mereka dan anak cucu mereka orang-orang yang nanti beribadah kepada Allah. Allahumma gfir lahum fa innahum qaumun la ya'lamun. Allahumma gfir lahum fa innahum qaumun la ya'lamun. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa mereka, sesungguhnya ya mereka orang-orang yang tidak tahu. Lihat Rasul mendoakan mereka. Ya. Sebagaimana tadi yang Rasul menceritakan para nabi sebelumnya ada yang demikian. Mereka diusir, mereka dipukulin, dilemparin batu, tetapi mereka mendoakan Allahumma gfir lahum fa innahum qaumun la ya'lamun. Allahumma gfir liqaumi, ya Allah ampunilah kaumku. Ini adalah dalil bahwasanya bolehnya seorang anak mendoakan orang tuanya yang musyrik atau orang tuanya yang kafir dengan doa apa? Dengan doa agar diampuni dosa-dosanya. Ya, agar diampuni dosa-dosanya. Ya. Kemudian kisah yang lain juga disebutkan ketika Perang Badar. Perang Badar terjadi tahun kedua Hijriah. Perang Badar terjadi tahun kedua Hijriah. Setelah Rasul hijrah 2 tahun setelah itu terjadi Perang Badar. Ya. Kemudian setelah itu tahun ketiga Perang Uhud. Nah, Perang Uhud ini Rasul dalam keadaan kesusahan, kesulitan. Kenapa? Karena memang terjadinya musibah, ya, musibah yang datang kepada kaum muslimin sehingga banyak sahabat yang meninggal dunia, banyak sahabat yang syahid, kurang lebih 70 orang. Sampai sekarang masih ada kuburannya di mana? Di Bukit Uhud. Di mana ketika itu Rasul dalam keadaan terluka, ya, sampai gigi gerahamnya itu patah, kemudian mengalir darah. Maka Rasul mengatakan, Allahumma gfir lahum, Allahumma gfir liqaumi. Ya Allah, ampunilah kaumku. Siapa kaumnya itu? Orang-orang kafir. Siapa kaumnya yang didoakan oleh Nabi? Orang-orang musyrikin Quraisy.
Tetapi Rasul mendoakan mereka. Allahumma gfirli qaumi fa innahum qaumun la ya'lamun. Ya Allah, ampunilah ya dosa-dosa mereka orang-orang musyrikin. Padahal barusan mereka pengen membunuh Nabi. Ya. Mereka barusan ingin mencelakakan Rasul. Mereka barusan ingin membunuh Rasul. Bahkan 70 sahabat meninggal dunia. Ya. Bagaimana dengan orang hari ini? Cuman gara-gara anaknya masuk Islam, orang tuanya cuman ngomong, kamu jangan tinggal di sini. Kamu jangan tinggal sama saya. Pergi kamu, misalnya begitu. Langsung anaknya apa? Anaknya langsung mutung. Tahu mutung enggak? Marah. Malas saya doakan. Wah, doanya enggak benar. Ini Rasul barusan mau dibunuh. Perang. Ya. Tapi masih mendoakan mereka. Padahal mereka orang musyrikin Quraisy bukan keluarganya. Sebagian besar mereka keluarganya, apalagi ini yang cuman apa? Ya, cuman diusir, yang ngusir pun orang tua. Langsung doanya nggak benar. Jangan, doakan mereka diampuni dosa-dosanya. Tapi perlu diingat bahwa bukan berarti ketika seorang anak yang muslim mendoakan orang tuanya yang non-muslim dengan diampuni dosa-dosanya, sudah otomatis dosa-dosanya habis selesai. Enggak. Terus dosa mana yang diampuni? Dosa-dosa selain perbuatan syirik dan kekafirannya.